Oke, pada kali ini kita sudah masuk ke routing ya. Jadi kita sudah selesai di switching, sekarang kita masuk ke routing. Oke, jadi routing itu apa sih sebetulnya? Ya. Jadi fungsi utama dari layer 3 atau network adalah pengalamatan dan routing. Ya, jadi untuk layer 3 ya pengalamatannya uh, atau layer 3 atau layer network ya, pengalamatannya itu udah menggunakan IP address yang nanti dipasang di router. Jadi mungkin saya sedikit ulas sedikit ya. Jadi kalau di layer 2 kemarin di data link pengalamatannya masih MAC address ya. Perangkatnya itu adalah switch. Nah, kalau di layer 3 ini pengalamatannya sudah IP address. Nah, alatnya udah router. Dan routing ini adalah metode gimana caranya menghubungkan beda jaringan. Penyelamatan yang telah dibicarakan sebelumnya, kita udah ngomongin penyelamatan sebelumnya. Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Ya, jadi routing adalah gimana caranya melewati beda jaringan dan memilih jalur yang terbaik. Ya, jalur terbaik di sini uh, bisa hopnya yang terkecil ya, atau jalur terpendeknya, atau juga bisa jadi hopnya lebih jauh ya, lebih banyak, atau jalannya lebih jauh tapi sampai. Jadi jalur terbaik ini adalah jalur yang sampai, bukan jalur yang semata-mata mencari jalur yang terpendek. Bisa jadi jalur terpendek tapi ada jaringan yang terputus. Nah, itu bukan jalur terbaik. Oke, tugas routing akan dilakukan device jaringan yang disebut dengan router. Ya, jadi tugasnya ya, routing itu ya diserahkan sama si router. Nah, ini hierarki dinamik router. Nah, nanti kita akan belajar lagi routing dibagi dua, routing statik dan routing dinamik. Nah, ini yang routing dinamik. Ada dynamic routing protocol ya. Jadi di routing dinamik itu ada protokolnya ya. Jadi ada aturan-aturannya atau ada tipe-tipenya ya. Jadi dibagi dua secara umum, ada interior gateway protocol, ada exterior gateway protocol. Nah, yang kita bahas di sini adalah masih yang di sini, ranah sini, interior gateway protocol, belum di sini. Ya. Jadi intinya interior gateway protocol itu apa? Interior gateway protocol itu intinya kita menghubungkan routing yang masih autonomous yang sama, atau masih dalam asosiasi yang sama gampangnya, atau dalam satu perusahaan yang sama. Nah, kalau kita ngomongin di exterior gateway protokol, berarti kita harus menghubungkan beda AS number atau autonomous number yang berbeda atau beda instansi. Ya, artinya kalau gampangnya nih secara simpel best practice-nya uh, di exterior gateway protocol intinya kita ingin membuat sebuah ISP baru. Nah, kita berarti menggunakan routing ini ya, exterior gateway protocol, dan contohnya kita menggunakan si BGP ini. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk dynamic routing protocol. Sekarang kita fokus ke routing static. Jadi di sini ada proses routing paket data diperlukan syarat berikut. Ya, jadi routing paket data ada syaratnya. Pertama, alamat tujuan yang jelas dan memilih jalur-jalur terbaik dan tercepat. Mengidentifikasi identifikasi informasi dan sumber, yaitu router mempelajari dari mana berasal dan serta jalur-jalur yang dipilih selanjutnya. Menentukan jalur-jalur yang mungkin dilewati, yaitu jalur lintas yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan. Mengatur dan menginformasikan informasi routing, yaitu jalur yang akan digunakan secara terpercaya atau tidak. Ya. Routing ideal berkriteria ketepatan, kesederhanaan, ketangguhan, stabilitas, keadilan, dan optimalitas. Ya, tadi ya sudah saya singgung sedikit, routing itu jadi dibagi dua. Uh, ada routing statik dan routing dinamik. Ya, routing statik itu ya intinya kita ini ya seorang administrator menentukan ya, atau mengonfigurasi secara manual. Kalau routing dinamik, kita bisa memilih ya protokol routing mana yang akan kita bisa pilih protokol mana yang kita akan gunakan. Selanjutnya dia yang akan bekerja sesuai dengan algoritmanya masing-masing. Ya, algoritmanya ini ada 3 ya secara umum. Ya, ada distance vector, link state, sama hybrid. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi intinya kalau saya ngomongin intinya, distance vector ini lebih ke arah ngambil jalur terpendeknya. Jadi dia ngambil informasi dari routing tetangganya, router tetangganya.
Kalau link state dia harus mengetahui seluruh jaringan yang ada. Nah, kalau hybrid pergabungan antara link distance vector sama link state. Nah, itu ya. Oke. Nah, kita mulai dari routing static. Ya, merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Ya, keuntungannya ya meringankan kerja prosesor yang ada pada router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi isi tabel routing antar router. Tingkat keamanan lebih tinggi versus mekanisme lainnya. Kekurangannya, admin harus mengetahui informasi tiap-tiap router yang terhubung jaringan, tidak terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan. Admin harus mengubah di isi tabel routing. Ya, jika terdapat penambahan, saya ulang, jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routing. Tidak cocok untuk jaringan yang besar. Nah, itu ya keuntungan dan kerugian kita menggunakan routing statik. Oke, kita langsung mulai aja prakteknya. Ini bisa topologi seperti ini, sederhana. Oke, ini perlu diingat sini ada LO itu interface loopback ya. Interface loopback itu seperti IP lokal kalau di komputer yang 127.0.0.1. Nah itu. Nah ini bisa kita dua. Tapi kalau mau satu aja nggak apa-apa. Fungsi dari loopback atau IP lokal dia bisa sebagai identitas dari routernya. Jadi bukan identitas dari si interface-nya, tapi identitas dari routernya. Ya, nanti kita akan mulai saja langsung praktek. Oke, kita mulai di sini kita buka dulu paket tracernya. Saya ambil yang student aja biar cepat. Nah, oke, ini seperti ini sudah terbuka. Nah, sekarang kita pilih routernya. Saya pilih 2911. Ini saya kasih label router 1. Ini router 2. Nah, karena ini routing, kalau di gambar tadi ini belum menggunakan interface ya. Interface serial, tapi masih menggunakan pas Ethernet FA01 sama FA101 per 0 ya. Ya, jadi menggunakan masih pas Ethernet. Nah, kali ini saya akan menggunakan interface serial karena memang lazim ya ketika kita main routing atau kita bermain di WAN ya, interface yang dipakai adalah interface WAN gitu. Tapi kalau mau pakai Ethernet ya monggo, nggak apa-apa. Justru memang lebih cepat pas Ethernet atau malah gigabit Ethernet dibandingkan serial. Jadi pada kali ini kita akan menggunakan pas Ethernet. Oke, kita buka dulu ini, kita klik. Ini belum terpasang pas serialnya. Ini kita matikan dulu. Oke, ini ada serial, kita pasang di sini. Nyalakan lagi. Ya, jadi gitu aja. Ini kita pasang interface serial yang sebelumnya belum terpasang. Oke, sudah sama untuk router yang satunya lagi pun sama. Ini saya gedein ya. Kalau belum terlihat saya gedein dulu. Nah, ini dia, kita matikan. Nyalakan, kita pasang, baru kita nyalakan kembali. Nah, ini modular yang kalau real device-nya bisa kita pasang. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pilih switch. Ini kita kasih label nih, SW1. Di sini SW2. Oke, di sini saya kasih PC-nya 2 kali ya. Cukup. Ini juga 2. Oke, sekarang kita pasang kabelnya dulu. Nah, saya akan koneksikan langsung. Nah, oh ya. Di serial ada 2 jenis kabel. Yang pertama serial DCE, ada serial DTE. Ya. Nah, serial DCE DTE ini beda ya, beda dari pas Ethernet, atau kalau pas Ethernet, pas gigabit Ethernet kan cuma pakai UTP dan itu konektornya RJ45. Kalau ini seperti ini ya, saya saya buka dulu seperti apa. DCE ini seperti ini. Ini yang DTE, ini DCE. Oke, biar lebih jelasnya. Ini DTE ya.
langsung kelihatan 2. Nah ini DTE yang ada jarumnya. Nah ini yang DCE. Nah ini DTE. Nah, data terminal equivalent. Ini DCE atau data communication equivalent. Nah jadi gitu ya, jadi tengah-tengahnya lagi nanti, nah ini yang ke routernya. Nah, ini juga yang tadi yang DTE yang DTE juga punya yang ke routernya. Nah ini kalau mau lebih jelas nih DTE yang ada router. Nah ini yang ke routernya, ini yang nanti di tengah-tengah yang nanti kan terkoneksi ke DCE gitu. Oke, sekarang kita pasang. Berarti di sini kan ini ya, kalau di kanan virtual ya, ini berarti saya pasang di sini DCE, di sini DTE. Nah ini lambangnya kalau DCE ini ada jam, kalau DTE nggak ada. Oke, selanjutnya kita konfigurasi dari router 1. Ini kita pakai gigabit router 1. Ini saya juga pakai yang 24. Ini ke 24. Ini colok ke 1, kedua. Oke, lakukan hal yang sama untuk router 2. Oke, sudah selesai. Sekarang kita saatnya melakukan konfigurasi. Ya, kuncinya ini kita buat dulu IP address, kita pengelamatan. Di sini saya kasih networknya aja. Ini saya 12.12.12.0/30. Kenapa saya pakai /30? Karena ini cuma 2 koneksi dari router 1 ke router 2, makanya /30. 30 berarti ini 12.12.1. Di sini ada 12.12.2. Oke, di sini networknya saya kasih buletannya biar membedakan. Yang ini kuning. Saya salah. Nah, yang kuning. Ini saya masukkan network 192.168, misalnya 10.0/24. Nah nanti ini 10.1 atau 10.2, ini 10.3 dengan gateway 10.1. Untuk yang satunya di sini saya buat pakai warna merah. Oke. Ini networknya 192.168, saya kasih 20.0/24. Oke, berarti nanti 20, di sini 22, di sini 23, nanti gitu 21. Oke, jadi kita punya 3 network. Oh, kalau mau tambahin ini loopback, kita bisa di sini loopbacknya dia. Misalnya saya buat 172.16.11. Nah, loopback itu umumnya dia mempunyai /32, atau karena dia satu network hanya satu ya, berarti kita pakai slash ini /32 ya, karena dia tidak terhubung kemana-mana, dia hanya ditanam di satu perangkat atau device.
Ya, jadi saya buat sini /32, tapi boleh aja kalau kita mau pakai /24 boleh aja tuh, tapi kita di sini /32 karena beranggapan bahwa si loopback itu adalah untuk pengalamatan satu IP device-nya. Ini 16, ini 22/32. Nah, jadi kita sudah nemu ini. Nah, oke, jadi di sini kita mau kalau buatin ini routing ya, apa tabelnya di router 1. DR1 di sini ada perangkatnya, interface-nya, INT-nya. Untuk interface saya langsung saja interface-nya ya, 0/0/0. Dia punya IP 1 ya, dengan network 12.12.0 tentunya. Terus di GI 0.1 dia punya IP berapa? 10.1. Nah, ini nanti jadi gateway-nya si LAN atau gateway-nya switch yang tadi, switch 1 itu. Nah, terus dia punya LO, loopback 1. Nah, loopback itu bisa lebih dari satu ya, bisa 2, 3 gitu. Kita bahas si 172, 16, 131 ya. Ini kita pakai slash aja ya. Ini slashnya /30, ini slashnya /24, ini slashnya /32. Oke, ini atau IP lokalnya dari router 1. Nah, untuk router 2 ini nggak jauh beda, saya copy aja, beda dikit. Ini 22, ini 20, ini 22. Oke, ini router 2. Nah, ini ya, jadi komposisinya seperti ini. Nah, untuk routing static ini kuncinya di sini. Di routing static ini kuncinya mau kemana, lewat mana. Nah, gitu. Ya, jadi kunci gitu, mau kemana lewat mana. Nah, contoh. Nanti langsung kita praktekkan aja. Oke. Sebelum ke praktek mungkin biar gampang, saya gampang ini dulu. Ini yang sama kan ini. Ya, ini sama. Yang beda kan ini. Yang beda dalam artian yang tidak dimiliki oleh router 1 dan router 2. Router 2 tidak memiliki network 10.0 ya, atau IP 10.1. Router 1 tidak memiliki network 20.0 atau 20.1. Router 1 tidak memiliki network 192.168.2.0 atau IP 2.2, 192.168.2.2. Router 2 tidak memiliki network atau IP 172.16.1.1. Nah, jadi gitu. Yang kita tuju berarti dari router 1 mau kemana, mau yang tidak punya dia, yang dia tidak punya adalah nih. Nah, kita masukkan ini. Kita mau kemana? Mau ke sini. Ini bisa dimasukkan network, boleh network, atau boleh juga atau IP. Ya, jadi boleh 20.0 atau 21. Nah, terus masukin subnetnya, ya subnetnya berarti 255.255.255.0. Nah, terus lewatnya lewat mana? Lewatnya lewat ini, pintunya ini. Nah, gitu. Lewatnya berarti pintunya ini kalau di sini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Intinya gitu ya, konsepnya begitu, paham ya. Nanti kok kita akan praktekkan biar gampang. Oke, sebelumnya berarti kita kasih IP dulu. Ini dilihat, ini berarti DCE ya. Ini di serial 00 DCE karena ada apa clock rate-nya, bentuknya ada jam, berarti dia DCE. Ada jam berarti di DCE. Oke, kita masuk dulu SSE 000. Nah, kita aktifkan dulu NOSAT. Selanjutnya di sini ada clock rate. Nah, clock rate itu apa? Kalian cari tahu sendiri ya. Nah, ini PR-nya ya. Clock rate itu apa? Cari tahu sendiri. Nah, ini kita bisa pakai yang mana aja yang ada di sini speednya. Nah, clock rate itu ada speednya, kita bisa mana aja yang ada di sini. Kita pilih yang
boleh nih 64.000. Ya, 64.000. Baru kita masukkan IP address. IP addressnya tadi 12.12.12.1 dengan subnet 30 atau 252. Nah, ini sudah selesai. Kalau ini kita cek dulu, do show IP INTBR. Nah, sudah ada. Kenapa belum ini dot, masih dot karena yang sebelah belum dipasang. Oke, kita pasang yang ini, yang ke arah LAN GI 0.1. IP address 192.168 tadi 10.1.255.255.255.0. 01 jangan lupa. Oke, kita cek do show IP INTBR. Nah, ini harusnya sudah up. Nah, karena dia terkoneksi ke switch. Kalau ini terkoneksi ke router R2, makanya router R2 nya harus dikoneksikan dulu baru dia bisa up gitu. Jadi dua-duanya up baru dua-duanya ya dikonfigurasi baru bisa up. Oke, selanjutnya kita buat loopback INT LO 1 boleh si nama. IP address 172.16.1.1. Nah, kita pakai yang /32. Ini nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu nosat karena dia otomatis up kalau untuk loopback. Oke, sekarang kita cek do show IP INTBR dan ini pasti up yang loopback. Nah, yang up nya ada dua, ini sama ini. Nah, ini udah selesai. Exit kita simpan dulu di WR. Selanjutnya kita kerjakan yang sebelah sini. Kita kasih nama dulu, snap R2. Nah, selanjutnya kita kasih IP SE0000. Jangan lupa nosat dulu. Baru kita kasih IP address 12.12.12.2. Oke, udah up. Ini masih salah, 255 kurang 1 252. Nah, udah. Nah, untuk yang DTE sorry benar, DTE ini tidak perlu dikasih clock rate. Nah, kenapa aja coba kalian cari tahu, ini PR-nya. Tapi kita cek ini, setelah ini kita cek so IP INTBR. Oke, sudah up karena yang sebelah juga udah dipasang. Makanya sudah up. Berikutnya yang GI01. IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. No sat jangan lupa. Oke, selanjutnya kita tinggal buat yang loopback INT. Kalau mau dicek-cek dulu tuh show IP INTBR. Ini dia. Udah kepasang untuk arah LAN, ini ke arah router R1. Sekarang yang loopback INT LO1 IP address 172.16.22.255.255.255. Nah, ini bisa 255 lagi. Oke, sekarang kita cek do show IP INTBR. Oke, ada ya. Dan ketiga-tiganya sudah up. Ini loopback, ini ke arah router 1, ini ke arah LAN. Oke, nah sekarang kita lakukan routingnya. Tapi sebelum melakukan routing, kita kasih IP address dulu untuk masing-masing PC-nya. Ini 192.168.10.10.2. Ini saya copy biar cepat nanti buat masukin gateway, biar 11 gateway-nya. Oke, ini yang kedua berarti 10.3. Gateway 10.1. Oke, ini yang di router 2 R2 22. Saya copy. Ini 21. Ini saya copy. Ini berarti yang 23.
ini 21. Oke. Nah, saatnya sekarang kita ping dulu masing-masing ini ke gateway-nya masing-masing. Ini coba kita ping 192, 168, 10, 1. Oke, bisa. Ini ke 10, 1 juga. Ping 192, 168, 10, 1. Nah, ini kalau nggak bisa diping, kenapa? Pertama, ya belum kasih IP. Yang kedua, salah kabel. Gitu. Harusnya kabel dari PC ke switch ini strike, dibuatnya cross. Nah, itu nggak bisa juga. Oke, sekarang coba kita ping yang di router 2, LAN router 2. 21. Oke, bisa. Nah, selanjutnya kita ping lagi ke gateway di switch yang di PC yang berbeda. Oke, coba ini sudah berhasil. Satunya lagi. Ping 192, 168, 20.1. Oke, bisa. Nah, yang belum bisa tuh apa? Yang belum bisa tuh nyebrang ke sini. Nah, coba kita ping 192, 168, 10.1. 10.2 atau 3 2 saya jatuh. Nah, ini dia belum bisa. Nah, tugas routing ini adalah gimana caranya dari sini yang merah ke kuning bisa connect, dari kuning ke merah juga bisa connect. Ini pun juga kalau kita ping juga belum bisa ke 20.2 misalnya. Ya, belum bisa. Di sini Scrabble. Ini dia belum bisa. Oke. Saatnya kita melakukan routing. Nah, di routing kita boleh dari mana aja dulu. Oh, saya mulai dari router 1. Oh, ini ternyata kasih nama ya, hostname R1. Oke. Nah, routing tadi ya, konsepnya dari mana, mau kemana, lewat mana. Nah, tadi yang kita sudah buat catatan di router 1 ini yang nggak punya adalah ini, karena dia ini udah punya. Yang nggak punya ini sama ini, berarti yang perlu kita masukkan ini. Nah, lewatnya lewat ini gitu. Oke, kita coba. Berarti sini IP. Kalau lupa ya mendingan di ini, buat ini ya dulu ya, di show IP, show IP INTBR yang jadi yang kita punya dulu. Jadi kita gini dulu, do show IP INTBR. Nah, jadi kita punya apa aja nih? Kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Nah, ini ya kejelekan atau kekurangan dari routing statik. Kita harus tahu router tetangganya berapa. Nah, logikanya biar kita tahu router tetangganya berapa, biar nggak lupa, kita lihat dulu punya kita apa aja. Berarti yang nggak dipunya kita ada di tetangga kita gitu, atau di router sebelahnya. Nah, kita tinggal buat IP route. Nah, yang tidak punya berarti 192, 168, 20.0. Ini punya kita. Ya, boleh 20.0 atau boleh 20.1 dengan subnet 255, 255, 255.0 dengan gateway. Nah, gateway itu berarti si IP yang akan masuk ke router 2. Kita 12.12.1 pasti dia 12.12.2 gitu. Oke, paham ya maksudnya? Mau kemana? Mau ke sini. Nih, lewatnya mana? Lewatnya lewat sini gitu. Buat lagi satu lagi untuk loopback yang di router 2. Berarti IP route lagi 172 16 1 titik, sorry bukan 1 dia, 2.2 ya. Nah, ini saya yang satu saya masukkan di sini adalah langsung IP-nya, karena dia satu IP ya, bukannya dia bukannya dia punya banyak IP, karena dia slash 32. Makanya saya masukkan langsung IP-nya. 32 berarti 255. Dengan gateway yang sama tentunya. Nah, gateway-nya sama, masuknya sama. Oke, sudah? Kalau sudah kan? Karena yang tidak kita punya di router 1 ya tadi ini. 20 sama 172.16.2.2. Kita cek do show IP route. Nah, ini dia. Ini static. Lihat yang kita fokus di sini S-nya aja, static. S ini artinya static. Nah, dia nih menuju ke sini lewatnya via-nya 12.12.2, dia menuju ke sini lewatnya ini.
Oke. Nah, kalau udah, ini kita simpan 2R. Berikutnya juga lakukan hal yang sama untuk router 2. IP route router 2 itu, nah ini ya udah kita show IP route ya. Show IP NTBR yang tidak punya di router 2 berarti yang 10. 192.168 10.0 255 255 255 0. Nah, ini kebalikannya berarti 12 12 12 1. Di satu lagi tinggal main di sini loopback. Kita ke atas sini aja biar cepat. Ini kita ganti 255. Ini kita ganti 1, ini 1, ini 16, ini 172. Nah, gitu ya. Ini kan yang kita punya 172 16 12 2.2. Nah, yang nggak punya yang atau punya router 1 R1 172 16 1.1. Oke, selanjutnya kita cek do show IP route. Nah, ini namanya tabel routing. Nah, kita lihat cek yang S-nya. Ini loopback-nya punya R1. Ini networknya atau networknya LAN-nya dari R1. Nah, ini kalau sudah kita simpan. Nah, sekarang boleh kita langsung kita cek. Nah, tadi kan nggak bisa tuh. Nah, ini saya dari PC yang ada di router 2. Saya mau berarti kedua gini. Nih, belum bisa nih. Coba cek lagi. Oh, sorry. IP-nya 10 bukannya 1. Nah, oke, bisa ya. 10.2, satu lagi 10.3. Oke, bisa. Begitupun yang di router sini. Ping 192.168.22. Oke, bisa. Satu lagi 23. Oke, sudah berhasil. Ya, jadi gitu ya, gampang. Nanti kalau nggak paham nanti bisa tanya di grup. Selanjutnya kita buatin ini yang akan jadi nanti saya buatin soal yang akan jadi tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.